kalau dengan algoritma dalam digital image processing itu bisa dikatakan direkayasa, merekayasa atau mengedit, tutup saja. Larang itu mata kuliah di digital image processing atau pemrosesan citra digital, baik yang ada di UI, di ITB, di UGM dan universitas lainnya. Larang itu teknik terlarang oleh Polda Metro Jaya. Ya, memang penyidik harus bisa dan kejaksaan harus bisa membuktikan bahwa kami melakukan tindakan-tindakan yang terlarang, yaitu mengedit dan merekayasa. Itu berat loh, bro. Karena lawannya juga paham di bidang itu. 8-12 tahun penjara ancamannya. Iya, dan itu berat. Tantangan untuk kalian itu berat. Kan yang dikenakan itu menurut saya agak lucu tuh. Pasal 35 Undang-Undang ITE itu kan mengatakan Anda mengedit yang kemudian ujungnya seolah-olah itu dokumen otentik, kan begitu ya? Padahal kan tesis Anda, statement Anda itu mengatakan dokumen itu palsu, ijazah itu palsu. Kan Anda nggak pernah bilang bahwa end resultnya adalah dokumen itu adalah otentik. Padahal pasal 35 itu justru mengedit agar tampak otentik. Kok bisa ya dikenakan pasal seperti itu? Apa yang Anda rasakan? Makanya ketika mau membuat undang-undang ITE, hadirkan banyak ahli IT lah, supaya nanti dikekang setiap pasal itu, dikekang dengan ketat, supaya jangan sampai pasal-pasal itu bisa ditarik ke sana kemari, ya kan? Kalau dengan algoritma dalam digital image processing itu bisa dikatakan direkayasa, merekayasa atau mengedit, tutup saja. Larang itu mata kuliah di digital image processing atau pemrosesan citra digital, baik yang ada di UI, di ITB, di UGM dan universitas lainnya. Larang itu teknik terlarang oleh Polda Metro Jaya, karena itu dianggap mengedit dan merekayasa. Bukan cinta terlarang, ini teknik terlarang. Ini teknik terlarang, algoritma terlarang gitu ya kan. Lagunya cinta terlarang. Apa yang di situ mengedit? Di situ jelas di JWP. Nanti Bu Tipa atau Pak Roy datangnya. Nah, JWP itu apa? Ada uji overlay, ya, ada uji lintasan stempel. Di situ bukan hanya secara visual, tetapi mengekstrak nilai-nilai integer atau bilangan bulat yang merepresentasikan tiap pixel di situ. Terus kita periksa, oh dia mengarah ke titik 0, ya, lintasan stempel itu mengarah ke titik 0. 0 artinya apa? Hitam, jasnya hitam. Merah harusnya apa? Dia di antara 125 sampai terus ke arah 255 nilai maksimum. Di kanal kita periksa setiap kanal red, green, dan blue. Kalau semua mengarah 0, red, green, blue, nilai-nilai bilangan bulatnya, ya jangan salahkan saya, salahkan Dian Sandi Utama dong. Oh, yang mengupload. Jadi tapi gini, biar ini kan tidak hanya untuk Anda yang sudah canggih, tapi juga masyarakat awam ya. Saya mau recalling aja apa yang sudah ditemukan oleh RRT. Satu, bahwa foto yang tertera dalam ijazah yang kemudian kita tahu itu ijazah kacamata sama di semua KPU kan, ijazahnya itulah, tidak ada versi lain. Itu foto yang tertera bukan foto Jokowi, confirm? Hah? Iya bang. Foto yang tertera di ijazah itu, yang ijazah yang kemudian tersebar di mana-mana, termasuk yang diberikan oleh KPU nasional maupun KPU Solo dan DKI itu bukannya foto Jokowi itu, tapi foto. Nah, kalau ilmiah kan kita bisa bicara tentang presentasi kecocokan, ya kan? Nah, kalau dengan presentasi kecocokan kita uji bahwa itu lebih mirip ke Dumatno, lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi kecocokannya daripada ke Jokowi, ya di mana rekayasanya, gitu loh. Jadi kalau ilmiah tidak mengatakan, oh itu Dumatno, bukan begitu, itu mungkin awam. Tapi persentase kecocokannya lebih tinggi ke Dumatno daripada ke Jokowi. Dumatno itu sepupu Jokowi ya? Iya, gitu. Berapa persen ke Dumatno, berapa persen ke Jokowi? Saya lupa itu bang. Mungkin 70-60-an untuk Dumatno sampai 80-an. Kan berbagai algoritma itu. Nah, sementara Jokowi di bawah itu, gitu loh. Itu bang bahasa ilmiahnya. Ya. Bahasa ilmiah kedua, bahwa cap itu, cap stempel fakultas
itu tidak mengenai lintasan jas hitam yang dipakai di foto itu. Itu yang kemudian mengindikasikan wah ini sepertinya ini foto yang ditempel. Apa yang Anda temukan? Nah, itu simpulan akhirnya. Awam mengatakan bahwa foto di atas stempel gitu kan. Itu kan simpulan awam. Tetapi kan simpulan ilmiahnya adalah tidak terdeteksi ya warna merah ya. Kalau di ruang warna apa itu kan ada image processing kan ada 3 yang paling populer, red, green, blue. Nah, dideteksi bahwa di situ tidak ada pada lintasan yang seharusnya tidak ada indikasi bahwa ada warna merah di situ. Gitu, Bang. Semua ke arah hitam sesuai dengan warna jas hitam. Hitam dalam image processing itu ke arah 0. Karena semua pixel itu di dalam image processing itu sebenarnya angka, numerik, matematika. Jadi kita bicara matematika, ketika kita bicara digital image processing, maka itu sama dengan kita bicara matematika terapan. Makanya setiap pixel itu direpresentasikan oleh 3 buah nilai bilangan bulat. Bilangan bulat itu bukan pecahan. Mulai rentang 0 sampai 255. Nah, itu. Nah, kita periksa nilai-nilainya di setiap pixel itu. Oh, semua mengarah ke 0, hitam. Jadi itu hitam itu kemudian dikatakan tidak ada lintasan merah. Iya, itu karena mengarah ke 0 semua. Iya. Oke, itu 2 ya. Ketiga, apalagi yang Anda temukan? Kalau saya dengar dari Mas Roy itu adalah ketidakcocokan ketika dibandingkan dengan ijazah lainnya soal letak huruf overlapping. Iya, overlapping detection. Dengan apa? Dengan lambang bunga terakhir. Iya. Kan overlapping detection juga kami uji ya dengan perbandingan ijazah yang diklaim punya Pronojiwo dan itu mencotot gitu kan. Hanya mencotot doang. Udah lama. Punyanya Pak. Kalau Batak mencotot itu apa? Apa itu, Bang? Menggeser aja. Nggak tahu, Bang. Nah, mencotot punyanya Pak Jokowi artinya apa? Mencotot. Mencotot. Artinya yang A khususnya yang ijazah itu A itu relatif posisinya dari relatif kata ijazah ya. Relatif terhadap logo UGM itu jauh menjauh daripada yang punya orang lain. Itu overlapping detection. Juga kami overlay. Nah, uji overlay itu artinya, Bang. Uji overlay itu artinya begini. Itu tuh untuk lembar pengesahan penguji. Saya foto, Pak Mas Roy juga foto. Sudah saya bilang kok. Nah, bahkan ada seharusnya di UGM itu yang Pak Roy Suryo memoto. Nah, lembar pengesahan pembimbing skripsi punya Joko Widodo dipoto, terus saya rekonstruksi, Bang, dengan Word dokumen sekarang. Saya uji tindih, kok sama. Padahal itu diklaim dengan perabaan katanya itu terbuat dari hand press atau letter press. Itu uji overlay. Kenapa konsisten? Ya? Enggak, di lembar pengesahan pembimbing skripsi. Jadi ijazah itu 3 ya, indikatornya ya. Ada lintasan stempel, foto. Iya. Yang mencotot. Iya, mencotot. Terus ada lagi uji lapisan visual. Lapisan visual. Oh, banyak editan. Bukan, Bang. Uji belum sebelumnya uji lapisan visual pakai Cummins clustering. Jadi di punyanya Pak Jokowi, kenapa itu logo dulu baru huruf? Sementara punya orang lain huruf dulu baru logo. Itu secara lapisan visual disimpulkan bahwa itu punya Joko Widodo tidak konsisten dengan punya 2 orang lainnya. Baru uji ELA. Jadi ada 4. 5 dong. 5. Foto. Lintasan foto. Lintasan stempel ya. Ya, mencotot. Overlapping. Yang tadi overlay apa? Analisa lapisan visual, baru ELA. Jadi
error level analysis. Ada 5 Iya. hal yang membuat Rismond dan kawan-kawan itu mengatakan bahwa 99,9% ijazahnya palsu. Itu kesimpulan Roy Suryo yang tentu Anda juga Saya 11.000 triliun persen palsu, konsisten. itu kantong kanan atau kantong kiri? Kantong di kantongan saya. Jadi itu ijazah. Bagaimana dengan skripsi biar remind publik mengingat kembali? Kalau itu kan diklaim ya, diklaim bahwa apa namanya itu adalah produk dari hand press atau letter press dari percetakan apa itu dibilang. Sebelumnya oleh UGM dikatakan prima, setelah itu perdana katanya, ya kan? Nah, terus saya lakukan rekonstruksi pakai Word dokumen. Ya. Ini hasil foto. Nah ini saya tulis pakai Word dokumen sekarang ya, 2023 lah Word apanya. Terus saya timpang tindih tuh bang, pakai overlay. Set misalnya kata gajah, GADJAH. Itu konsisten menimpa antara bentuk huruf, jarak antar huruf, jenis huruf itu sama. Itu yang diklaim produk tahun 1985. Terlalu bagus, terlalu cantik kali gitu. Terlalu cantik kali bang. Terus saya lakukan juga uji proportional spacing dan kerning terhadap lembar pengesahan penguji itu juga. Artinya begini, kalau pakai mesin ketik ya, maka dia harus monospace. Artinya ruang untuk huruf I lebih sempit daripada huruf A misalnya. A lebih sempit daripada M atau W misalnya. Begitu. Kalau itu terjadi ada di sebuah dokumen, maka itu adalah produk dari algoritma untuk menata string kata-kata itu atau antar huruf itu produk dari algoritma. Mana yang menyesatkan Pak? Itu kan tinggal search saja. Pak Polisi, proportional spacing and kerning. Banyak kok kasus dipakai itu untuk uji forensik. Kemarin juga saya dengan Pak Taufik ada juga dari Maluku juga begitu. Diklaim itu dokumen tahun 1920-an. Padahal itu pakai komputer. Nah itu terjadi untuk mafia-mafia tanah juga banyak itu bang. Dia dibuat dengan komputer, diklaim itu dokumen misalnya lebih tua, lebih legal, tapi itu sebenarnya buatan komputer. Itu gampang sekali membuatnya. Maka kalau ada mafia tanah, mafia hukum, selesai itu bang. Tanah kita bisa diambil alih. Oke. Ya, apalagi Anda closing statement. Oke, itu lembar pengesahan skripsi. Uji kerning, proportional kerning dan spacing ya. Terus apa tadi? Analisa glib terakhir. Analisa glib baru bentuk huruf, bahwa itu Times New Roman, baru yang ketiga. Yang terakhir adalah noise pattern analysis. Di situ bentuk-bentuk pola-pola derau percetakan itu ada. Nah itu kita simpulkan diproduksi dengan printer inkjet. Jadi artinya apa? Lembar pengesahan skripsi yang ada di yang diklaim itu punya skripsi Joko Widodo itu adalah hasil tahun 2000-an itu bang. Oke. Jadi ada berapa? Iya. Kalau ijazah ada berapa proof proofnya ada berapa? Tadi kan 5. Terus kalau lembar pengesahan pembimbing skripsi kalau nggak salah 4. Jadi ada 9 metode totalnya. Ada 9 hal yang meragukan untuk skripsi. Untuk ijazah tadi 5. Kalau skripsi tadi 4 atau 5 begitu bang di buku. Sisanya saya lupa. Ya, saudara sekalian, itu ya kawan-kawan semua bersama Rismond Hasihol Sianibar. Mungkin bahasanya ada yang sulit kita mengerti, tetapi intinya adalah error level analysis. Yakinlah bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang benar, ya. Karena benar itulah makanya banyak sekali ditentang. Nah, closing statement.
statement ya. Iya. Worst case scenario, sebarkan, bagikan, bahkan PDF saya kasih gratis. Kita bukan komersial di sini, pokoknya semua orang harus tahu ya bahwa memang Gibran tidak punya ijazah SMA baik dalam maupun luar negeri. Nah, terserah rakyat sekarang, terserah tim hukum. Makanya saya bilang, ada nggak tim hukum yang striker? Bang Koji, Bang Dr. Muhammad Taufik, Bang Jamada, ini bisa dilaporkan ini. Atau di sidang tun atau sidang lainnya, ini bisa harusnya menjadi bukti untuk maju ke menggugat itu. Bro, gitu. Ya. Anda dipanggil untuk ijazah bapaknya, tapi tiba-tiba Anda bawa ijazah anaknya. Ini what happened with you? Ya. Karena kami duga gerilya kami untuk membongkar ini ya berkaitan dengan kecepatan proses hukum terhadap kami, Bang. Untuk membatasi ruang gerak kami atau menyibukkan kami dan segala macam, ini harus dikekang mereka ini, minimum RRT gitu. Jadi Anda udah siap kalau begitu, apapun yang terjadi. Kan Anda tidak adil kalau Anda ditahan. Ya. Untuk hal yang menurut saya bagian dari hak konstitusional. Kenapa tiba-tiba Anda selalu mengatakan nggak apa-apa ditahan, nggak enak ditahan itu? Iya, pasti itu. Aneh itu. Tapi ini kan potret hukum yang sesungguhnya, Bang. Ini negara hukum atau negara kekuasaan, kita lihat nanti, gitu loh. Kalau hak untuk meneliti dilarang hanya karena ahli dari kepolisian mengatakan kita tidak ahli di bidang itu, waduh kacau, Bang. Misalnya ada ahli hukum tata negara lebih senior dari abang. Iya. Refli Harun itu nggak ahli itu, tidak ilmiah katanya. Apakah segampang itu melakukannya? Yang rendah itu orang di kekuasaan yang menjilat itu. Kalau orang independen nggak rendah. Oke, Pak Roy mana nih? Bu Tipa, dari gantian. Belum datang lagi OTW. Oke, udah closing statement. Iya, closing statement. Closing statement. Ya. Masih sangat. Ya, memang kita Penyidik harus bisa dan kejaksaan harus bisa membuktikan bahwa kami melakukan tindakan-tindakan yang terlarang, yaitu mengedit dan merekayasa. Itu berat loh, bro. Karena lawannya juga paham di bidang itu. 8-12 tahun penjara ancamannya. Iya, dan itu berat. Tantangan untuk kalian itu berat. Gitu loh. Kalau saya, karena saya tidak melakukannya, itu hal sepele bagi saya. Tantangan untuk kalian membuktikan bahwa saya atau Pak Roy atau Bu Tipa itu mengedit, merekayasa, itu berat. Kenapa? Semua algoritma yang ada di buku JWP itu bisa kalian search di internet dan itu terbuka. Algoritma terbuka untuk umum. Oke, Bang. Ya? Iya. Oke, Bang. Oke, sobat sekalian, sebenarnya kita masih menunggu Roy Suryo juga. Tetapi kami dapatkan informasi dari media bahwa pihak pengacara kuasa hukum dari pihak Jokowi itu meminta pihak penyelidik menyita buku Jokowi beserta tanggapan, Bang. kalau mau dicita itu berapa ribu itu? Pihak Jokowi Boleh diganti sama siapa? menyita, nggak ada meminta pihak kepolisian menyita buku abang yang Jokowi beserta tanggapan, Bang. Menyita. Iya. Polisi punya kapasitas Meminta kuasa hukum Jokowi untuk menyita. minta polisi menyita. Banyak kok, polisi bisa beli kok. Nggak perlu disita. Itu kan untuk umum. Tidak ada dasarnya untuk menyita. Iya. Memang itu Valid aturan. itu buku terlarang ya? Apa definisi buku terlarang? Nah, ahli hukum gitu loh. Ya itu ya, nggak usah dijawab dulu. Itu kan rumor. Kecuali lawyernya mau jawab di sini, terserah. Soalnya muka presiden ini udah mulai tegang nih kayaknya. Capek aja aku tidur semalam dari CNN udah setengah 12. Terus datang ke sini pagi-pagi kali. Pagi. Ini lagi nunggu Pak Roy belum datang. Itu lagi komunikasi Pak Roy di mana nih, gelisah. Soalnya saya paling nggak bisa nggak on time itu aja. Luar biasa. Kita menunggu Roy Suryo, tapi jangan asal tahu saja Roy Suryo itu Ini sampai rumah ada CNN tadi. pukul 1. Silakan. Satu pertanyaan aja. Kalau kemudian hari ini
pertanyaannya adalah kalau kami ditahan, polisi siap nggak untuk membuktikan tuduhannya? Polisi sekarang berada di tangan polisi. Polisi siap nggak dengan statementnya kami mengedit merekayasa dengan metode yang tidak ilmiah? Satu itu. Siapa polisi menentukan mana yang ilmiah atau tidak ilmiah? Yang kedua, ya kita lihat statement dari Pak Jimli, Profesor Mahfud, dan terakhir Pak Susno. Ini kan harus dibuktikan dulu di TUN. Jadi menjadi rujukan referensi dari Polda Metro Jaya. Kalau sekarang kan polisi sudah menjadi hakim, ya hakim bahwa ini asli sah menurut kami, ahli kami, saksi kami, ya kan. Terus mereka tidak ilmiah menurut polisi, hakim juga. Bentar lagi masuk surga neraka juga polisi. Sebentar, lagi wawancara. Sebentar. Ya, Bang. Wawancara ya. Pak, kalau penahanan itu kan bisa dengan berbagai alasan, misalnya bukti, dan sebagainya. Iya. Jadi bukan karena polisi harus bisa membuktikan aja. Jadi misalnya polisi. Bagaimana mungkin lari pada saat saya diperiksa di proses penyidikan? Saya minta 3 hari kok saya jawab dengan lengkap. Di mana saya menghambat, menghilangkan barang bukti? Barang bukti itu ada semua. Tidak pernah video itu saya hapus sampai sekarang, sampai detik ini. Video apapun yang ditanyakan kepada saya pada saat proses penyidikan, sampai detik ini masih ada. Untuk apa kami lari? Polisinya mungkin yang lari atau ahlinya yang mengatakan bahwa kami mengedit. Hati-hati loh, ya, memproses data itu jangan dituduh mengedit. Ada ilmunya, namanya digital image processing, teknik pemrosesan data digital dalam bentuk citra digital ataupun video digital, itu pakai berbasis algoritma. Jangan sembarangan itu dituduh langsung mengedit, merekayasa. Tapi kalau misalnya polisi memaksa, Itu hak dia, lakukan hak dia. Siap nggak untuk melakukan itu? siap. Loh, wajib, kalau nggak saya tinggal datang ke Solo menjilat, selesai bang. Cukup satu pertanyaan dari kami. Cukup. Ini dalam penegakan justisia atau penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Tadi abang bilang ada kejanggalan, bang. Iya. Abang bilang menyatakan ada kejanggalan. Kenapa pihak abang ataupun para tersangka ini tidak melakukan upaya hukum? Nah itu tim hukum yang jawab. Upaya hukum apa yang dimaksud? Ya, silakan bang. Enggak, upaya hukum yang dimaksud status apa? tersangka kan? Ya, upaya hukum apa yang dimaksud? Rapid misalnya. Oh, jadi saya jelaskan ya. Rapid itu adalah opsi, dan opsi itu bisa diambil atau tidak diambil. Dan hari ini kita sedang berfokus menghadapi pemanggilan. Dulu bang. Adapun soal mau ambil atau tidak nanti kami pertimbangkan, karena rapid itu hanya melegitimasi proses yang ada di penyidik. Jadi untuk apa kita hanya melegitimasi penyidik untuk mengambil satu tindakan yang sudah zalim gitu. Nah justru hari ini kita mau fokus bertarung di materinya, begitu ya.